akibat dari lamanya bangsa Indonesia dalam penjajahan, yakni mencapai 350 tahun. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah. Ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu boleh saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan karena beberapa hari kemarin itu ada penjelasan dari petinggi negara. Ya. Saya tidak komplain, tapi saya ketika mendengar, saya ikutin itu ketika acaranya Nasdem, ulang tahun Nasdem kalau tidak percaya. Presiden itu menjelaskan bahwa orang Indonesia ini kalau ketemu orang bule gimana gitu. Bahasanya mengungkapkan kata gimana gitu ya, paling tidak. Saya menanggapinya, loh kok Presiden berpikir seperti itu. Efeknya karena terlalu lama dijajah. Katanya seperti itu. Saya tidak setuju dengan ungkapan seperti itu, bukan berarti saya tidak suka. Saya suka dengan Presiden saya tidak menjelek-jelekan, tapi saya sampaikan di YouTube ini, tujuan saya agak-agak sedikit tidak suka dengan sejarah bangsa yang konon katanya dijajah selama 350 tahun. Itu tidak sesuai dengan apa-apa, dengan buku-buku yang pernah saya baca, saya dalamin, saya pahamin, ataupun dari beberapa artikel-artikel di Google gitu, atau di majalah-majalah tentang sejarah bangsa. Itu sebenarnya kalau kita pahamin, sejarahnya itu enggak 350 tahun. Indonesia itu tidak pernah yang namanya, enggak usah kita bicara Indonesia deh, karena pada waktu itu masih Nusantara, belum terbentuk sebuah negara, masih Nusantara pada waktu itu ya. Dulu itu ketika Belanda belum masuk pun ya, kondisi Nusantara pada waktu itu ya masih sebuah kerajaan, berbentuk kerajaan dari berbagai wilayah. Kemudian bangsa Portugis masuk, mereka masuk pun tidak mau ngapa-ngapain, mereka masuk hanya pingin mendapatkan rempah-rempah yang akan dijual ke negara mereka. Awalnya seperti itu. Portugis, Inggris juga datang pada waktu itu kan. Mereka hanya memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara mereka. Nah, yang jadi masalah itu kenapa sih kita harus bahas terus-menerus masalah 350 tahun Indonesia dijajah. Kalau kita bicara masalah sejarah, benar-benar sejarahnya itu sebenarnya jangan diulang-ulang lagi. Itu sebenarnya sudah dipatahkan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Awal mulanya kalimat itu keluar itu ketika presiden pertama kita itu Soekarno bilang bahwa selama 350 tahun Indonesia itu dijajah. Nah, dia bicara seperti itu pada dasarnya hanya ngimbangin ucapan membalas perkataan orang-orang Hindia Belanda pada waktu itu ya, yang namanya itu Bonifacius Cornelis de Gonggel gitu ya, yang sangat agorang mengatakan bahwa Belanda telah menjajah wilayah Indonesia itu selama 300 tahun dan kami datang ke sini akan menambah 300 tahun lagi. Nah, makanya pada waktu itu kalimat 350 tahun terucap dari mulutnya seorang proklamator, seorang presiden pertama kita pada waktu itu. Awalnya seperti itu aslinya.
Kemudian apakah benar sejarah bangsa itu dijajah selama 350 tahun? Simpel aja sih kalau kita yang hitung-hitungan kasarnya aja deh. Kalau emang sebenarnya 350 tahun itu adalah harga mati Indonesia dijajah, coba kita hitung. Kita merdeka tahun 1945. Kita merdeka tahun 1945. Kemudian itu artinya dihitung mundur. Kalau 350 tahun, 1945 dikurang 350 tahun. Nanti akan ketemu itu. Berarti ketemunya itu 1595. Belanda sudah masuk ke Nusantara pada waktu itu. Ya. Tapi kenyataannya ada enggak? Enggak seperti itu. Pada waktu itu kerajaan-kerajaan masih jalan terus. Inggris dan Portugis udah ada di wilayah Nusantara pada waktu itu. Mereka datang melalui ekspedisi di Banten. Ya, hanya 4 kapal pada waktu itu. Mereka masuk, kemudian di sana karena arogannya luar biasa, ya. Akhirnya mereka diusir, ya, diusir. Bonifalius itu kan diusir. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1596 mereka masuk. 1996 mereka tuh masuk wilayah Banten dengan 4 kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu. Nah, setelah itu mereka tidak berkuasa di situ. Ya. Mereka tidak berkuasa di situ. Kemudian mereka datang ke wilayah Banten pada waktu itu pun tidak menjajah. Mereka datang, mereka mencari rempah-rempah yang dibutuhkan negara mereka. Karena mereka datang pada awalnya ke Nusantara pada waktu itu tidak mengemban nama negara. Gitu ya. Mereka Belanda, orang Belanda datang yang dipimpin oleh Cornelis itu datang ke Indonesia itu tidak membawa nama negara Belanda. Mereka pribadi segerombongan itu datang untuk mencari rempah-rempah kemudian sudah cukup dibawa ke sana, ke negara mereka sana. Ya. Tapi kenyataannya setelah 2 tahun kemudian, itu artinya dari 1596, 2 tahun kemudian gerombolan orang Belanda yang lain itu pada tahun 1598 gerombolan orang Belanda itu datang lagi yang dipimpin Jacob van Dyk dan ada 2 temannya itu ya. Mereka pun mereka pun tidak mewakili negara mereka. Yang pertamanya datang, kemudian mereka diusir, tapi tetap bertahan, nggak boleh di situ. Kemudian 2 tahun kemudian datang lagi rombongan orang dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Dyk ya. Mereka tidak membawa nama negara Belanda. Ya, mereka datang, mereka mengambil kebutuhan rempah-rempah, kemudian baru mereka bawa ke negara mereka. Mereka itu awalnya hanya berdagang seperti biasa. Selang beberapa tahun kemudian, beberapa bulan berjalan, terjadilah konflik antara Portugis, ya, para pedagang di Nusantara itu, antara Portugis, Belanda dan Inggris konflik. Nah, barulah karena konflik itu lumayan panjang, beberapa tahun, diperkirakan 3-4 tahunan konflik berkepanjangan itu akhirnya dibentuklah pada tahun 1602 ya 1602 ya 1602 dibentuklah yang namanya VOC. VOC itu juga tidak mewakili negara tapi nama dagang ya, nama perdagangan. VOC itu adalah memonopoli perdagangan. Adapun raja-raja di Nusantara tetap aja mereka berjalan seperti biasa. Sekalipun VOC terbentuk, kerajaan pada waktu itu masih tetap berjalan. Pada tahun 1602 itu tetap seperti biasa. Nah, VOC tetap berjalan, kerajaan pun tetap berjalan. Tapi kenyataannya keberadaan VOC itu ternyata juga pun tidak terlalu lama. Pada tahun 1799 mereka dibubarkan. Nah, disinilah kita baru tahu cikal bakal Belanda. Nah, baru kita bahas Belanda menguasai wilayah
ingin nguasain seluruh wilayah Nusantara. Cikal bakalnya di sini nih. Setelah VOC dibubarkan, kemudian Belanda ambil alih di situ semua aset-aset VOC karena utangnya ada 2.019 golden gitu ya, banyak banget. Pokoknya lumayan banyak. 219 golden. Tujuannya apa? Disita oleh Belanda karena untuk menutupi utang mereka yang selama berada di Nusantara pada waktu itu, kemudian diambil alih. Kemudian Belanda termasuk mengambil alih wilayah Nusantara pada waktu itu. Wilayah Nusantara diambil oleh Belanda juga. Nah disinilah juga ya pada tahun 1800. Nah baru kita pahamin 1800. Belanda mulai menjajaki di berbagai penjuru wilayah Nusantara pada waktu. Pingin dikuasain semua. Ya dari Sabang sampai Merauke ingin dikuasain semua. Disinilah terjadi konflik bagaimana di Aceh malah mengadakan perlawanan yang beberapa tokoh besar di sana termasuk Cuk Nyadin, Cuk Mutia yang anaknya itu, kemudian ada suaminya Cuk Nyadin, Tengku Umar, itu pahlawan dari Aceh. Lalu bagaimana di Maluku, ya Maluku itu kemudian muncul lagi Patimura. Kalau Maluku, Patimura, Singamaraja di Tapanuli, Medan, sekarang mungkinnya daerah Medan sana ya. Kemudian ada lagi di berbagai wilayah itu mereka berontak, tidak setuju, ya mereka ngelawan, nggak bisa nih Belanda seenaknya saja. Itu artinya Belanda ingin menguasai wilayah Nusantara yang Indonesia sekarang ini pada tahun 1800-an. Bagaimana mungkin sejarah kita mencatat 350 tahun. Padahal sejarah 350 tahun itu sebenarnya udah dipatahkan oleh guru-guru besar di kampus-kampus ternama itu. Kayak di UI, beberapa guru yang membahas tentang itu. Ya. Makanya dari situ kita sebagai generasi muda jangan terpaku. Jangan terpaku dengan sejarah yang sebenarnya kalau kita pelajarin benar-benar, mana bukti otentiknya sejarah orang Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Tidak bisa dibenarkan. Makanya dari video saya kali ini saya bantah itu, saya tidak terlalu suka dengan kalimat 350 tahun Indonesia dijajah. Ya, kita pahamin siapapun teman-teman, adik-adik semua yang nonton video ini, silahkan kalau kira-kira cocok, pas, silahkan kalau ada yang salah-salah kata silahkan di komen ya. Karena kita sharing-sharing aja dulu, kita berbagi ilmu tentang bagaimana sejarah sesungguhnya itu. Apakah benar seperti itu atau kita baca-baca buku lagi tentang sejarah. Kalau di internet itu banyak, tinggal kita ketik itu, tinggal kita ketik apa, ingin apa, sejarah siapa, pahlawan siapa, ada semua di situ. Tinggal kita mau baca atau tidak. Ya, makanya saya berharap tidak ada lagi petinggi-petinggi negara, orang-orang hebat, ya orang-orang yang punya ilmu menjelaskan bahwa kita selalu dijejeli dengan sejarah yang sangat kelam itu ya, 350 tahun. Tapi kalau sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya tidak seperti itu. Nah, gitu ya. Buat semuanya silakan kalau suka di subscribe, di like, kemudian silakan kalau kurang cocok penjelasan dari saya silakan di komen. Ya, mungkin itu sejarah singkatnya, simpelnya aja deh. Besok-besok saya akan bahas tentang sejarah terusannya lagi, ya setelah menjelang kemerdekaannya. Kalau yang ini saya bahas tentang apa benar selama 350 tahun Indonesia dijajah, gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.